Kabar gembira pada malam hari ini bagi pensiunan PNS, Prabowo akan naikkan gaji. Siap-siap, Prabowo akan naikkan gaji. Apakah pensiunan kebagian? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Kemudian informasi kedua terkait dengan gaji ke-13 pensiunan PNS diprediksi akan cair pada waktu berikut ini. Dua informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Sabtu 3 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu. Gaji ke-13 pensiunan PNS diprediksi cair pada waktu berikut ini. Segini besaran yang akan diterima serta tunjangannya. Kabar baik diberikan kepada pensiunan PNS terkait dengan pencairan gaji ke-13. Kalau sekarang sudah tanggal 3 Mei, artinya kalau kita lihat di bulan Mei ini ada 31 hari, jadi kurang lebih sekitar 28 hari lagi memasuki bulan Juni 2025 yang akan menjadi kabar gembira bagi para pensiunan. Seperti diketahui, gaji ke-13 bagi pensiunan PNS dijadwalkan akan cair pada bulan Juni 2025 mendatang yang akan tinggal 28 hari lagi memasuki bulan Juni. Diprediksi pencairan gaji ke-13 akan bertepatan dengan momen tahun ajaran baru anak sekolah, sehingga dana ini dinilai akan lebih fungsional jika dibandingkan dengan tunjangan hari raya atau THR. Pemerintah berharap agar para pensiunan PNS dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak cucu yang masih menjadi tanggungan mereka. Kebijakan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mana mengatur tentang komponen gaji ke-13 bagi pensiunan PNS di tahun 2025. Di antaranya yang pertama, gaji pokok. Komponen gaji pokok ini merupakan hal penting dan utama yang menjadi dasar perhitungan gaji ke-13 pensiunan PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2024, gaji pensiunan PNS juga telah disesuaikan dengan kenaikan sebesar 12%. Kedua, tunjangan keluarga. Di dalamnya mencakup tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari pensiun pokok. Dan tunjangan untuk anak sebesar 2% dari pensiun pokok untuk setiap anak dengan maksimum untuk 3 anak. Kendati demikian, ada pula ketentuan yang hanya memberikan tunjangan keluarga hanya untuk 2 anak sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. Ketiga, tunjangan pangan. Komponen selanjutnya yaitu tunjangan pangan. Biasanya diberikan dalam bentuk uang dengan disesuaikan kebutuhan hidup yang layak dan kondisi ekonomi saat ini. Tentunya diberikan dengan berdasarkan standar inflasi bahan pokok nasional. Keempat, tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang dimaksud adalah insentif khusus sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian seluruh aparatur sipil negara. Besaran dari tunjangan ini akan mengikuti kebijakan pemerintah dan dapat bervariasi antar instansi. Kemudian kita masuk di informasi kedua. Sebelum kita bahas terkait dengan Prabowo yang akan menaikkan gaji, terkait dengan skema fully funded sebagai tambahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah berencana untuk mengubah skema pensiun dari sistem PSUGO menjadi fully funded. Dengan fully funded ini direncanakan nanti para pensiunan akan mendapatkan pesangon yang mana diiming-imingi hingga mendapatkan 1 miliar rupiah. Sampai malam ini berdasarkan sumber yang kita himpun, data yang kita himpun hingga malam ini, pemerintah sepertinya masih sibuk menggodok beberapa aturan hingga sampai malam ini belum diumumkan terkait dengan pesangon pensiun ini kapan diberlakukan. Skema fully funded merupakan sistem iuran pasti di mana jumlah dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran baik dari PNS maupun pemerintah selaku pemberi kerja. Salah satu yang menarik perhatian dari pengumuman ini adalah potensi nilai pensiun
yang dapat diterima oleh seorang PNS bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah. Nilai ini tentu bukan angka yang kecil, terlebih jika pengelolaan dana dilakukan dengan tepat dan efisien. Konsep fully funded memungkinkan setiap PNS memiliki akun pensiun masing-masing yang tumbuh seiring dengan kontribusi dan hasil investasi. Kapan mulai diberlakukan? Hingga saat ini kita masih belum mendapatkan informasi kapan skema ini masih akan diberlakukan. Jadi masih kita pantau terkait dengan perkembangan terbarunya. Dan kita masuk di informasi utama, yang mana Prabowo akan menaikkan gaji, akankah di 2025? Dan apakah kenaikan gaji ini akan berimbas juga kepada PNS dan pensiunan? Sebelumnya Prabowo telah menaikkan gaji untuk guru non-ASN yang mana tunjangannya naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Setelah itu juga Prabowo telah menaikkan UMR dan UMP pada waktu itu. Kemudian juga telah mencairkan memberikan tukin dosen. Dan baru-baru ini Presiden Prabowo juga mengumumkan terkait dengan rencana kenaikan gaji. Siapakah yang akan dinaikkan gajinya? Apakah PNS dan pensiunan akan terimbas? Dan bagaimana nasib dengan pensiunan? Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji hakim agar tak mudah disogok. Nah, ini dulu hakim dulu ya. Jadi sepertinya kenaikan ini mulai bertahap untuk beberapa kategori. Kali ini hakim direncanakan oleh Presiden. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mendukung upaya menaikkan gaji hakim karena masih banyak hakim yang hidup jauh dari kata sejahtera. Masih banyak hakim-hakim yang untuk sekedar tempat tinggal mereka masih sewa atau kontrak. Belum lagi soal fasilitas kesehatan, transportasi, dan lainnya yang belum memadai, ujarnya pada Jumat 2 Mei 2025. Dia mengungkapkan problematika dunia peradilan di Indonesia yang kompleks. Sehingga dengan menaikkan kesejahteraan para hakim, menurut dia bisa meminimalisir praktik-praktik gelap di dunia peradilan yang terjadi selama ini. Menurutnya kerap kali berbagai penyelewengan yang dilakukan para hakim karena mereka tergoda oleh berbagai macam iming-iming atau tawaran yang dijanjikan para pihak yang berperkara. Menaikkan kesejahteraan para hakim, kita berharap kinerja dan integritas mereka semakin lebih baik lagi ke depannya, ujarnya. Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan hadiah perpisahan untuk para hakim Indonesia dengan menaikkan gaji pokok dan tunjangan melalui peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Aturan ini resmi ditandatangani pada Jumat 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Dalam PP 44 per 2024 tentang perubahan ketiga atas PP 94 per 2012, tertulis bahwa kenaikan gaji hakim dimaksud untuk menjamin kesejahteraan dan menjaga kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, kalau jadi gaji hakim dinaikkan berarti kemarin sudah naik gaji, sekarang dinaikkan lagi rencananya. Tentu berturut-turut dalam 2 tahun naik gaji hakim ini. Tentu itu sangat menggiurkan. Ya. Kalau kita lihat ini untuk golongan 3 saja, 3D ini gajinya bisa mencapai 3.154.400 gaji hakim. Kemudian golongan 4E itu sampai ke 6 jutaan. Nah, tetapi tunjangannya ini menggiurkan. Selain gaji pokok, tunjangan hakim juga meningkat signifikan. Untuk pengadilan kelas 1A khusus, tunjangan naik sebagai berikut. Hakim pertama jadi 19.600.000, Pratama Muda 20.900.000, Pratama Madya 22.500.000, Ketua atau Kepala 37.900.000. Kemudian untuk pengadilan kelas 1A, Hakim Pratama 16.500.000, Pratama Muda 17.800.000, Pratama Madya atau Kapten 18.900.000, Pratama Muda 20.300.000, Ketua atau Kepala 32.900.000. Pengadilan kelas 1B, nah Hakim Pertama 14 juta, Pratama Muda 15 juta, Pratama Madya 16.100.000, Pratama Utama 17.300.000, Ketua atau Kepala 28.400.000. Pengadilan kelas 2, Hakim Pertama 11.900.000, Pratama Muda 12.700.000, Pratama Madya 13.600.000, Pratama Utama 14.600.000.
Madya Pratama 15.600.000, Madya Muda 16.700.000, Madya Utama 18 juta, Utama Muda 19.100.000, Utama 20.500.000, Wakil Ketua 22.300.000, Ketua atau Kepala 24.600.000. Nah, ini masih banyak lagi ya. Jadi fantastis, ini tunjangannya puluhan juta ya. Jadi bagaimana dengan kenaikan gaji bagi pensiunan? Nah, kita pantau-pantau aja. Apakah nanti kenaikan gaji PNS dan pensiunan juga akan menyusul? Mari kita pantau terus dari perkembangan dari presiden nantinya.